Oke, kalau TWS Gaming itu biasanya harganya bisa di atas 1 jutaan, sekarang ada TWS yang harganya cuma 400 ribuan. Dan yang menarik, TWS yang satu ini sudah memiliki fitur yang nggak kalah dengan TWS yang harganya di atas 1 jutaan. Dan perkenalkan, ini adalah Sades Wings 100. Yap, Sades, brand yang CEO-nya adalah Afgan. Terlalu sadis caramu. Enggak sih ya, itu bercanda. Tapi emang Sades selalu memberikan harga yang murah sadis dengan fitur yang maksimal abis. Dan apakah ini juga berlaku di TWS-nya? Kita bahas dari segi packagingnya dulu. Untuk sekelas harga 400 ribu, packagingnya cukup meyakinkan, nggak terlihat murah dan nggak kerasa murah, dengan ada sedikit sneak peek untuk bisa kita lihat bagian dalamnya. Untuk varian warnanya ada 2 gender. Yap, gender, karena yang satu warna hitam, yang cocok banget untuk cowok, yang satunya warna pink, yang seharusnya cocok banget untuk cewek. Cuman kalau kalian cowok dan pede aja pakai yang warna pink, menurut saya juga nggak masalah, karena yang warna hitam sekarang ini udah sangat mainstream lah. Di dalam paket pembeliannya terdapat case TWS-nya sendiri, ada buku panduan, serta ada ear tips tambahan dengan ukuran S dan juga L. Yang M sudah terpasang di TWS-nya, serta ada kabel cas yang sayangnya masih menggunakan micro USB. Sebenarnya micro USB bukan sesuatu yang negatif, cuman menurut saya di 2021 ini akan lebih baik kalau pakai Type-C. Karena suatu saat pasti kabelnya hilang, dan kalau saya yang pakai pasti hilang. Dan dengan adanya Type-C, saya bisa pakai kabel saya yang lain gitu. Untuk case-nya lumayan gede untuk sebuah ukuran case TWS dengan dimensi panjang 60 mm, lebarnya 28 mm, dengan ketebalan 24 mm dan bobotnya 38 gram. Kekurangannya karena dimensinya yang tebal ini, kalau kita kantongin agak ada yang ngeganjel gitu. Jadi lebih enak kalau ditaruh tas. Dan sekarang juga banyak banget tas-tas gadget yang dijual mulai dari harga 20 ribu untuk menempatkan TWS, powerbank, atau handphone. Kalian cari aja di marketplace, udah banyak banget sekarang. Tapi kelebihannya dengan dimensi case yang tebal ini, baterainya bisa lebih besar. Dan untuk kapasitas baterai dari case Sades Wings 100 ini adalah 500 mAh, yang diklaim Sades bisa bertahan selama 20 jam ketika kondisi case-nya penuh. Untuk earphone-nya sendiri memiliki kapasitas 45 mAh untuk masing-masing earphone-nya, dan sekali cas dia bisa bertahan 5 jam. Jadi kalau klaim Sades itu adalah 20 jam, berarti dia bisa ngecas TWS-nya sampai 4 kali. Dan 5 jam untuk sebuah TWS gaming dengan Bluetooth versi 5 menurut saya udah awet banget. Kalau secara desain, secara shape, case-nya ini menurut saya nggak terlihat gaming sama sekali. Case-nya rounded tanpa ada garis-garis abstrak gaming. Cuman yang terlihat sedikit gaming, ya logonya Sades yang memang branding image-nya udah gaming. Di bagian belakangnya juga terdapat logo sayap yang sesuai dengan namanya, Wings 100. Cuman jumlah wings-nya di sini 1 ya, nggak 100. Terus di bagian depan ada 3 titik indikator untuk penanda baterai. Di bagian kirinya terdapat input untuk micro USB-nya tadi. Untuk tutup case-nya menurut saya udah solid untuk sebuah TWS harga 400 ribuan. Gak ada rasa kocak atau mau patah atau gimana gitu. Feel untuk dibuka dan ditutup engselnya juga udah solid dan smooth banget. Nah, kalau untuk TWS-nya baru ada kesan gamingnya walaupun gak terlalu over, tapi masih ada dengan di bagian pinggirannya ada aksen finishing chrome, dengan di tengahnya juga ada logo Sades, dan di bagian tulangnya ada tulisan Wings 100. Terus di TWS-nya juga ada lampu indikator yang akan menyala warna merah kalau baterainya mau habis, dan flashing warna biru untuk pertama pairing. Untuk pairingnya gampang banget kok. Jadi kalau pertama kali kita tinggal ambil aja TWS-nya, terus kita tinggal masuk ke menu Bluetooth, tinggal cari aja Sades Wings 100. Nah, kalau udah pernah pairing, ada fitur di Bluetooth versi 5 itu namanya adalah automatic pairing. Jadi kita nggak perlu pairing lagi kalau sudah terkoneksi dengan device. Tapi kalau misalkan device lain kita harus pairing lagi ya. Tapi kalau misalkan device yang sudah pernah terpairing, kita nggak perlu pairing ulang. Dan itulah enaknya Bluetooth versi 5. Baterainya bisa lebih awet karena Bluetooth versi 5 itu low power dan latensinya lebih rendah. Jaraknya pun bisa sampai 15 meter kalau nggak ada tembok atau halangan yang berarti. Untuk berat earphone-nya nggak terlalu terasa kalau dipakai di telinga seperti ini karena bobotnya cuma 4,6 gram aja. Cuman kalau kalian merasa 4,6 gram itu terlalu berat, kalian harus sering ngejimkan lubang telinga kalian. Gimana cara ngejimkan lubang telinga? Kalian main aja kartu remi, yang kalah itu dijepit pakai jepitan jemuran. Nah, waktu saya muda kayak gitu, makanya 4,6 gram kalau sekarang sih nggak begitu kerasa ya, kayak nggak pakai apapun gitu.
Sekarang kita masuk ke bagian kualitas suaranya. Jadi driver dari masing-masing earphone-nya itu berdiameter 6 mm. Dan awalnya untuk sebuah TWS 400 ribuan, saya kira suaranya itu bakalan bass boosted banget atau dominan di bass. Karena memang biasanya untuk TWS, earphone ataupun headset yang murah-murah ya, 200 sampai 400 ribu itu bakalan dominan di bass. Karena untuk menutupi frekuensi yang lain biar tidak terlalu kerasa murahnya gitu. Cuman Sades Wings 100 ini walaupun memang bassnya tetap dominan, tapi suara mid dan juga suara high-nya itu masih kedenger banget. Karakter suaranya itu masih cukup balance gitu. Kalau digunakan untuk mendengarkan musik genre apapun, menurut telinga saya masih enak, nggak terlalu uber-uberan sama bassnya. Terus kalau misalkan kalian mendengarkan musik dengan volume paling kenceng 100%, itu juga nggak kerasa perih atau sakit di telinga. Dan karena ini adalah TWS Gaming, jadi dia juga punya shortcut untuk gaming. Jadi untuk masuk ke mode gaming, kita butuh tap 3 kali di earphone sebelah kiri atau kanan sama aja. Sampai ada mbak-mbak yang bilang high performance mode. Kalau untuk delaynya menurut saya masih delay sih ya, tapi ya nggak delay-delay banget, seperkian millisecond lah. Dan kalau kita bandingkan standard mode dengan mode gamingnya atau high performance mode-nya tadi, ada selisih seperkian millisecond. Kira-kira delaynya seperti ini. Tadi udah kita jelaskan kualitas suaranya kalau digunakan untuk mendengarkan musik. Tapi ini kan segmen TWS Gaming. Kalau digunakan untuk gaming gimana? Nah, ketika saya coba menggunakan high performance mode untuk bermain game kompetitif itu game first person shooter, contohnya seperti PUBG, Free Fire, Fortnite, kayak gitu-gitulah yang butuh pergerakan cepat. Menurut saya masih kerasa delaynya, dan di game kompetitif itu sama sekali nggak boleh ada delay. Karena kalau misalkan delay, sebenarnya stepnya udah ada, tapi karena dia delay, tahu-tahu kita ketembak duluan. Jadi kalau untuk game kompetitif, menurut saya sih kalau kalian memang pengen kompetitif banget, ya karena dia masih pakai Bluetooth versi 5 ya, di TWS yang pernah saya review harganya 1 jutaan pun itu juga masih delay. Tapi kalau digunakan untuk main game MOBA, game Genshin Impact, game yang nggak kompetitif, menurut saya masih oke banget lah. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mic dari Sades Wings 100. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk telepon, kira-kira lawan bicara kalian akan mendengarkan kualitas mic yang seperti ini. Atau misalkan kalian gunakan untuk main game Mobile Legends dengan voice-nya on, kira-kira ya seperti ini ya. Gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar, karena sekarang belum masuk ke proses editing, jadi saya nggak tahu untuk kualitas mic-nya seperti aja. Seperti apa? Sorry, bukan seperti aja. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira kualitasnya seperti apa, kalian jurinya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari TWS Gaming Wings Sades 100 kali ini. Kesimpulannya, dengan harga 420.000 aja kalian udah bisa mendapatkan TWS Gaming yang memiliki fitur gaming, bukan hanya gimmick TWS Gaming, karena dia memiliki fitur untuk masuk ke gaming mode dengan cara tap 3 kali di bagian TWS kiri atau kanan sama aja. Dan setelah saya bandingkan dengan yang standard mode dan juga high performance mode, memang ada bedanya. Di mode gaming latensinya lebih rendah, walaupun memang nggak bisa dibilang nggak delay, nggak bisa dibilang gitu. Digunakan untuk main game kompetitif menurut saya juga kurang enak ya, karena harus bener-bener, menurut saya game kompetitif itu paling enak pakai kabel karena minim banget delay, atau nggak ada delay ya kalau pakai kabel, karena ini kan wireless pakai Bluetooth. Dan dari semua TWS yang pernah saya review, walaupun yang harganya mahal, kalau masih pakai Bluetooth itu masih delay. Yang pakai dongle aja, walaupun telinga saya nggak ngerasa delay, tapi brandnya aja nggak ada klaim kalau dia tidak delay. Untuk kelebihan lain jelas harganya yang murah banget, di bawah 500.000, lebih tepatnya 420.000. Link pembeliannya seperti biasa kalian bisa cek di kolom deskripsi. Terus saya tadi sempat dengerin untuk kualitas mic-nya, menurut saya juga oke banget ya untuk harganya 400.000. Dan untuk kapasitas baterainya juga cukup besar, cuman kekurangannya karena case baterainya besar, jadi dimensi saya nggak terlalu suka dengan ukuran case yang besar. Cuman karena tujuannya biar baterainya lebih awet, ya saya nggak bisa komplain banyak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.